بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita masuki fadilah selanjutnya. Jadi pertemuan yang lalu fadilah azan, jadi sekarang kita masuk babu fadli salawat. Jadi kelebihan keutamaan melakukan ibadah salat yang kepu dan sembahyang. Jadi makanya kita harus memahami hakikat salat itu sendiri. Seorang yang ingin menikmati salat, dia harus memahami hakikat salat itu apa sebenarnya. Seorang yang ingin menikmati salat tahajud, dia harus memahami hakikat salat tahajud itu apa sebenarnya. Maka kalau tidak dia pahami, yang sembahyang hana mangat Pak. Salat tahajud hana mangat, salat witir hana mangat, salat qabliyah hana mangat, ba'diyah hana mangat, salat fardu juga tidak enak. Kenapa? Karena kita tidak memahami hakikat salat itu sendiri apa. Ya, Pak. Jadi selama ini salat itu hanya selesai kewajiban kabireh, Pak. Jadi ketika mendengar azan, kita sedang rapat, yang kecau uduk bagah-bagah ke sembahyang laju bagah-bagah. Habis ke sembahyang assalamualaikum kali kewajiban lu. Ya, jadi dalam benak dia sudah selesai kewajiban saya. Hakikat salat itu untuk apa dia tidak mau tahu. Ya. Maka salah satu di sini ini diangkat oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-Araj. Beliau mengangkat sebuah ayat suci Al-Quran di sini, Pak. Jadi ini kita melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi yang sudah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-Araj. Sekarang sebagai pendahuluan, ini untuk memahami hakikat salat itu supaya kita cinta terhadap salat. Nanti baik sampai dah dengar-dengar hadis mentang salat itu begini-begini, tapi hanya ada dupu hakikat salat itu apa sebenarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Jadi hakikat salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti kata kuncinya apa? Keji dan mungkar, Pak. Kalau tidak sesuai sampai target, berarti salatnya itu tidak benar. Ya, nampak. Naurung tabe tembayang. Tapi keji mungkar boleh juga. Keji mungkar boleh juga. Mati boleh juga. Maknanya salat itu tidak sampai target lagi, Pak. Dalam hadis Rasulullah yang lain, kita ambil intinya saja, Pak. Target yang dimaksud di sini apa? Fayuhsinul wudu. Satu, wudunya harus benar. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, yang dikatakan dengan iqamatus shalah wa huwa tamamul wudu, wudunya sempurna. Tapi kalau dalam hadis Rasulullah yang lain, Rasulullah mengatakan fayusinul wudu. Kalau salat itu ingin dapat pengaruh bagi orang yang salat, hendaklah dia menyempurnakan wudunya. Berarti beda premeh wudunya. Maka kalau ada nanti buku kita lihat ada fikih wudu, khusus wudu undang, Pak. Khusus wudu saja. Jadi makanya ada pembahasan khusus masalah wudu. Apa yang kita ucapkan sebelum wudu, kemudian bagaimana wudu yang benar itu bagaimana, basuhnya bagaimana. Satu. Yang kedua, al-khusyu'u. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Al-khusyu', seorang harus khusyuk. Ini bagaimana mau mencegah perbuatan keji dan mungkar, dia tidak khusyuk dalam ibadahnya, Pak. Maka nggak ada guna salatnya. Sudah. Yang ketiga, tamamar ruku'. Rupanya ruku itu punya andil juga. Ruku itu punya andil dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka pahamilah tiga hal ini, insya Allah kita akan memahami apa hakikat salat itu sendiri.
Ini tiga-tiga ini ada diungkapkan dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Maka hadisnya memang agak panjang, cuma kita ambil tiga saja, yang tiga itu. Yusinul wudu, kemudian al-khusyu'u, kemudian setelah itu tamamur ruku', rukuknya yang sempurna. Artinya tumakninah ada di situ. Kemudian bagaimana dia ruku'? Maka sahabat-sahabat itu sebahagian ketika ruku', apa dia ucapkan sahabat? Ya Hannan, setelah membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau yang pertama kan wajib, yang kedua, ketiga kan sunnah. Subhana rabbiyal a'la wa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau ucapkan tiga-tiga lebih bagus lagi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya Hannan, ya Hannan, itu bi mata ya, nampak. Kenapa sahabat memahami makna ya Hannan itu apa sebenarnya? Jadi ya Hannan itu sahabat minta kepada Allah untuk mengasihaninya. Nene sayang lo ni Allah, ne permen lo ni Allah. Itu makna ya Hannan, ya Hannan, ya Hannan. Maka sahabat itu ketika ruku memperpanjangkan rukuknya. Jadi kalau kita jadi imam, beda bacaannya tayang makmum, ya nampak. Panjang tak lagi mbak. Tayang makmum. Kalau kita ingin baca itu lebih bagus kita baca sendiri saja. Ketika kita mau salat witir atau kita mau salat malam, baca sampai mertuh je dah baca. Mbak. Kalimat ya Hannan ini adalah kalimat yang pernah diucapkan, oleh salah seorang penduduk neraka ketika tidak dikeluarkan dari neraka oleh Allah. Sehingga dia ini kita lihat, nanti bisa lihat di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Di situ bagaimana Allah menyelamatkan seseorang gara-gara kalimat ya Hannan, ya Hannan. Pemuda ini terus mengucapkan ya Hannan, ya Hannan. Tinggal dia satu orang lagi di neraka, Pak. Dalam tanda kutip, neraka itu banyak pintu, Pak. Jadi satu pintu 70.000 pintu, buka satu pintu 70.000 lagi, buka satu pintu 70.000 lagi, sampai pintu terakhir 70.000 lagi, Pak. Pemuda ini di salah satu pintu itu. Orang lain sudah keluar semua, tinggal dia sendiri, Pak. Karena ketakutannya dia berada dalam neraka itu, dia memanggil Allah ya Hannan, ya Hannan. Akhirnya apa? Sahabat mengambil kesimpulan, pemuda yang sudah masuk ke neraka saja didengar oleh Allah ketika beliau itu memanggil ya Hannan, ya Hannan. Apalagi katanya apa? Mati galam, alam barzah galam, padang mahsyar galam, tapu galam. Jadi makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika rukuk tadi, Pak. Ne sayang lo ni Allah, itu ya Hannan, ya Hannan, ya. Ini apa namanya, hakikat salat, ya, hakikat salat. Jadi makanya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sebenarnya fahsya dan munkar ini, Pak. Fahsya itu banyak. Nanti munkar begitu juga. Maka ada yang membagi-bagi, ada fahsya itu apa, munkar itu apa. Tapi tidak kita bahas sekarang karena ini bukan kajian tafsir, Pak. Jadi kita kajian hadis. Sekarang kita masuk hadis yang pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ini hadis ini dari Abi Hurairah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya beliau mendengar langsung. Ara'aitum. Ya, ini ara'aitum. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab, ra'a itu melihat, ya, ra'a itu melihat. Ketika kita kombinasikan dengan istifham ara'aitum, itu maknanya coba kalian perhatikan, satu. Yang kedua, coba kalian telaah, dua. Yang ketiga, coba kalian mentadabburkan, kalian duduk sebentar, kalian hayati, kata Rasulullah SAW. Be lale kena pelung no be semayang, gaduh apa? Tatanya kepu semayang. Hom yang jelas kabeh kewajiban. Ya, nampak. Coba kalian renungi, kata Rasulullah. Ya, coba kalian renungi. Ini makna ara'aitum, ya. Nanti ada juga dalam bahasa Arab yang lain. Ara'aitum itu artinya bagaimana pendapat kalian. Ya, Mbak. Ini bukan minta pendapat. Rasulullah bukan minta pendapat, tapi minta renungi. Coba kalian renungi. Ara'aitum law anna nahran bi badi ahadikum. Kalau di depan rumah seseorang itu ada sungai mengalir, Pak. Ada sungai mengalir. Yaghtasilu minhu kulla yaumin 5 marat. Yang punya rumah 5 kali mandi di situ, Pak. Imanoli, manoli, ya, nampak. Hal yabqa min dunihi syai'un. Apakah ada tinggal di badan dia sesuatu? Kotoran dan lain sebagainya, kata Rasulullah.
Ini Rasulullah menyuruh, coba kalian renungi, jangan apa nanti kalian tidak memahami makna salat itu apa sebenarnya. Ini sebuah tamsilan ini Pak. Ini namanya di dalam kajian ilmu balaghah, ini namanya tasbih tamsili namanya. Ya nampak, tasbih tamsili. Artinya begini, Rasulullah ingin melihat, ingin memperkenalkan kepada sahabatnya seorang yang salat 5 waktu hana ketinggai sembahyang, itu perumpamaan seorang yang mandi 5 kali satu hari. 5 enggak mana Pak? Artinya kalau orang berwudu sudah 5 kali, ada enggak dosa sama dia? Seorang yang mandi 5 kali sehari, ada enggak kotoran di tubuh dia? Ya. Jadi artinya sahabat menjawab, qalu la yabqa min dunihi syai'un. Tidak ada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu belum lagi fadilah wudu yang sudah kita baca beberapa pertemuan yang lalu. Jadi setiap berwudu itu dosa-dosa itu luruh Pak, luruh. Nanti ada disebutkan kecuali dosa besar. Yang dosa besar hanya luruh. Kecuali seorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dosa besar itu uququl walidaini, durhaka ba orang ci. Nya hanapa je Pak. Nya nampak. Termasuk zina di situ. Termasuk membunuh, itu dosa besar. Termasuk syirik. Maka seorang ketika melakukan dosa besar, nanti ada hadis namanya as-sab'u al-mubiqat. Ada 7 hal, gara-gara 7 hal itu bisa menghancurkan amal ibadah kita yang lain. Gara-gara kita syirik, menghancurkan amal ibadah yang lain. Gara-gara seorang anak durhaka sama orang tuanya, bisa menghancurkan amal ibadah lain. Anak bohyung ibadah kita nyoba. Kalau kita itu durhaka ba urunci. Ya nampak. Maka Imam Ghazali memberikan satu cara. Nyonane durhaka Pak. Ditakuti apa? Nanti amal ibadah dia itu kan ditolak oleh Allah gara-gara durhaka. Wate menjalake maah ba urunci kan meninggal Pak. Uruncinya meninggal, dua-dua sudah meninggal. Kebalik kayaknya dari luar negara kebalik. Ikalan ho ma elake maah ba ma. Ho ya elake ma. Hayana le kan meninggal. Ma kan meninggal sih. Imam Al-Ghazali memberikan solusi Pak. Bagaimana taubatnya seorang anak durhaka kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Jadi beliau mengatakan, ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin Pak. Jadi yang pertama kata Imam Al-Ghazali, berdoalah kepada orang tuamu kebaikan-kebaikan, maafkanlah, minta maaf kepada Allah atas dosa-dosanya. Maka doa paling simpel itu apa? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. 1. Kemudian yang kedua, sil rahimahu. Jadi hubungkan kembali silaturahmi dengan saudara mak atau saudara ayah. Jadi kalau ayah yang meninggal, jadi kita connect kembali Pak dengan saudara ayah dan saudara mak. Jalinkan hubungan silaturahmi kembali. 2. Yang ketiga, selesaikan semua utang-utang orang tua Pak. Ini cara ini kata Imam Ghazali, 3 ini adalah cara seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, yang ingin meminta maaf kepada orang tuanya dengan 3 cara ini. Nanti ada yang bertanya, apakah orang tua tahu anaknya sudah minta maaf? Tahu, kenapa tidak tahu? Ya nampak, gedepu kan anak gedepu. Maka pendengaran dia itu kata Rasulullah, pendengaran orang yang meninggal itu lebih dahsyat dibandingkan pendengaran orang yang masih hidup. Penglihatan orang yang meninggal itu lebih dahsyat dibandingkan penglihatan orang yang masih hidup. Kalau kita itu kan terbatas ya Pak, terbatas. Nanti pada mete kabur Pak, kabur. Si mete pi kabur Pak. Tapi menyopeng hana kabur Pak. Deuh. Begapeng deuh nyolaknya hana deuh. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini hadis yang pertama. Oh ya, kita sambung sedikit lagi. Qala Rasulullah bersabda, "Fadzalika mithlus salawatil khamsi." Begitulah seorang yang salat 5 waktu. Jadi makanya dalam ibadah itu Rasulullah dalam hadis yang lain, kalau dalam masalah ibadah lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Kalau lihat ke bawah, kita tidak pernah bertambah amal ibadah, tidak pernah bertambah. Makanya ada seorang ketika ditegur, drone pakai nak temayang lehu mentau, asal nak temayang maghrib mana isya nak tubuh mana. Apa jawaban dia? Sudah lumayan saya mau salat zuhur. Urun lain melehu dari temayang. Ini pemahaman yang keliru, Mbak. Ya. Tadu dah menzikir, tak weh ni. Hai bagaimana kau menzikir? Hai kalau lumayan lo menzikir, pada hana menzikir? Ya, Mbak. Itu pemahaman yang keliru. Jadi ketika masalah akhirat,
itu lihatnya ke atas, nyampak lihatnya ke atas. Jadi be protep kalau lumayan lu pupuknya temayang tebah hotek ya mbak, daripada hana temayang tetangga salat pun tidak ya mbak, kan sudah lumayan saya salat zuhur saja. Maka lihat ke atas artinya apa? Yurulai ibadah hantan tinggal temayang. Tapi kalau masalah dunia itu lihatnya ke bawah, baik kalau waktu. Kalau lihat ke atas kita tak pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lampu kana, mandung kana, motor kana, mandung kana ya pak. Tapi kalau waktu hilang pesawat gelom na alam. Waktu kana pesawat kalau longgok lain, gok dua boh pesawat lun tak boh ya pak. Jadi artinya apa? Tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut ya. Yamhullahu bihinnal khataya. Jadi Allah itu dengan salat 5 waktu tadi menghapus dosa-dosa kita pak. Dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti intidharu salah ba'da salah, menunggu salat setelah salat. Jadi bagaimana menunggu salat setelah salat? Itu termasuk makarih bagaimana? Yang dibenci oleh manusia. Tetapi sesuatu hal yang dibenci oleh manusia itu dicintai oleh surga ya pak. Maka surga mencintai orang menunggu salat setelah salat. Habis temayang maghrib gepreh temayang ya mak. Terus waktu masuk waktu isya ya, sampai masuk waktu isya. Sekarang kita masuk hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ini hadis ini masih dari Abi Hurairah juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu. Untuk baiknya untuk teman saya melakukan penelitian itu di kawasan NTT atau ke sana lagi ya. Beberapa tahun yang lalu beliau melakukan penelitian, ada kampung di situ yang salat kan 5 waktu pak. Put waktu. Kadang-kadang put waktu, kadang-kadang 5 waktu. Ya nampak. Ini kan penelitian. Akhirnya datang ke sana dia selidiki semuanya. Ketika ditanya apakah temayang pegawai, kok enggak 5 waktu? Itu alternatif katanya pak. Kadang-kadang 5 waktu, kadang-kadang 4 waktu. Ya nembak. Kok bisa begitu? Salat itu kan jelas 5 waktu. Apa kata salah seorangnya? Coba lihat dalam Al-Quran. Salat duhurlah kamu ketika matahari tergelincir. Ya nembak. Jadi artinya ketika matahari tergelincir, waktu di atas kepala itu kan pas. Ketika tergelincir maka sudah masuk waktu duhur. Bagaimana kami mau salat duhur kalau sedang hujan, hanadih matauro tergelincir? Maka hana temayang leho, Pak. Bahkan kadang-kadang lega wate asa-asa hana temayang ci. Asar kan begitu juga. Lihatlah ini. Tapi kalau maghrib sudah ada tanda-tandanya. Kalau isya ada tanda-tandanya. Kalau subuh ada tandanya. Oh kapalo kaumnya. Jadi mereka itu tidak salat kecuali sesuai dengan Al-Quran, sehingga tergelincir matahari pak. Hana mata orang kepada semayang berarti hana wajib semayang pak. Ini seperti orang begini, aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti untuk apa kita salat? Untuk mengingat Allah. Ada sebagian orang yang bawa semayang, berarti lundanya yang pekah hana semayang. Ibu debat ngelun pun pekah. Salat itu untuk apa? Salat untuk kan mengingat Allah. Berarti intinya kan ingat Allah. Kalau sudah ingat Allah, anak boleh temayang lagi. Ya nampak. Lo kata ingat Allah sampai tinggal lo. Maka anak temayang lo nampak. 5 gawat anak temayang. Ya nampak. Ipuasa bina jihana ipuasa nampak. Jadi karena ada debat, akhirnya apa? Kita pergi saja dari orang ini. Ya. Sudah jelas-jelas dia meninggalkan salat. Tapi mengambil dalil apa? Aqimis salat li dzikri. Kita lanjut. As-salawatul khamsu. Jadi salat 5 waktu itu dalam satu hari. Wal jumu'ah ilal jumu'ah. Dari salat Jumat yang pertama ke salat Jumat yang kedua. Yang kedua ke yang ketiga. Kafaratun 5 bainahunna. Menjadi kafarat dosa. Jadi makanya baik tinggal-tinggal semayang Jumat. Baik tinggal-tinggal semayang 5 gawate. Ini salat 5 waktu ini kafarat. Nyo kita nyo jino habis dah temayang tubuh. Nanti hana teteh pak, dah pegat dosa pak. Hana teteh. Nanti salat duhur itu kafarat pak, kafarat lagi. Makanya kita jaga waktu salat dan khusyuklah dalam beribadah pak. Jangan sampai salat kita ditolak. Kalau salat ditolak, maka kafaratnya tidak ada lagi. Nyan pak, lagi kafarat. Jaminan untuk penghapus dosa tidak ada lagi. Kenapa? Karena salat kita tidak beres. Kenapa tidak beres? Wudunya tidak beres.
Kenapa lagi tidak beres? Kalau tadi kan 3 ada di Pak. Khusyuknya tidak. Kenapa tidak khusyuk? Karena tidak memahami apa yang dibaca. Yang sembahyang apa yang baca juga. Hanamu pom, Pak. Ya, hanamu pom. Ada beberapa hari yang lalu di sebuah masjid ni, Pak. Nah jamaah kan kita nyong. Nyoki banjara baca le. Pu yang betul. Wa ma ana minal Wa ma ana minal muslimin atau wa ma ana minal musyrikin ni, Pak. Ya, balik-balik ni, Pak. Wa ana minal muslimin atau wa ma ana minal muslimin. Baik kita. Kagura orangnya mentangnya ke berdepak ke, Pak. Beliau tidak tahu apa makna wa ana minal muslimin dengan wa ma ana minal muslimin. Jadi beliau itu sering mengucapkan wa ma ana minal muslimin leun kan orang muslim, Pak. Tedang temayang kagak kengkau orang muslim, Pak. Kemudian beliau mengatakan wa ana minal musyrikin leun orang musyrik, di diuroi, Pak. Lembaga saudara keliru, nyan, Pak. Itu manafi. Manafi itu nafi lil jinsi. Wa ma ana, saya tidak termasuk orang muslim. Wa ana minal musyrikin leun termasuk orang musyrik, Pak. Bagaimana mau diterima salat? Pengakuan kita pertama sekali kita bukan orang muslim dan kita orang musyrik, ya, Pak. Titi orang ada sembahyang fardu binan, Pak. Ya. Wa ma ana minal muslimin lun kan orang muslim, wa ana minal musyrikin lun orang musyrik. Padahal kan terbalik. Wa ma ana minal musyrikin, ya, Pak. Wa ma ana minal musyrikin. Saya bukan orang musyrik, ya Allah. Wa ana minal muslimin. Saya orang muslim, ya Allah. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Okanya, Pak. Kafaratun lima bainahunna. Jadi menjadi kafarat. Ya. Jadi makanya pahamilah salat itu untuk apa. Seperti orang makan, Pak. Itu orang makan itu sudah menikmati, dia makan itu dia nikmat sama dia, Pak. Ya, nikmat sama dia. Sebelum masuk waktu saja, pajan dapat juhubu. Ya, Pak. Kenapa? Karena dia sudah menikmati makanan itu. Seorang yang sudah menikmati salat, pajan azan. Bahkan terlihat azan juga semayang, ya, Pak. Makanya kan tak ada orang pekan kapal juhubu sampai kan nggak ada, Pak. Seorang ketika datang waktu makan senang, alhamdulillah kan waktu makan, ya, Pak. Orang sedang kerja, alhamdulillah sudah waktu minum, galak kan, Pak. Maka sekarang kita rubah mindset, Pak. Salat itu sebuah kebutuhan jiwa, nih, Pak. Kebutuhan jiwa. Jadi bukan sekedar melaksanakan kewajiban saja. Kalau hanya melaksanakan kewajiban saja, seorang itu habis melaksanakan kewajiban kabereh, kali temayang lu kabereh, kerja aja. Tidak tahu hakikat salat itu untuk apa. Ya. Malam tuhsya al-kabair. Tapi ada syarat kata Rasulullah. Malam tuhsya al-kabair. Selama dia tidak berbuat dosa besar. Makanya 5 waktu itu sebagai kafarah dosa. Kemudian Jumat satu dengan Jumat yang lain sebagai kafarah dosa. Nyo lagi urung sakit. Terima kasih.